Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di siang hari ini yang panas jam terakhir ini masih semangat untuk belajar? Semangat untuk thalabul ilmi? Masih bismillah untuk mencari ilmu. Di sini adalah pelajaran SKI, ya, pelajaran SKI yaitu sejarah kebudayaan Islam. Masih ingat yel-yelnya Pak Ali sekali masuk di kelas kalian? Masih ingat? Oh, keren. 1, 2, 3. Islam agamaku, ini kita gak semangat ini siang-siang hari ini. Ayo diulang. Tepuk pramuka. Ayo 1, 2, 3. Islam. Nah, oke. Sebelumnya pembelajaran kita mulai, alangkah indahnya apabila kita mau belajar kita berdoa dulu, menguntai doa dulu biar mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Ayo kita berdoa dulu dengan bacaan Fatihah aja. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk selanjutnya adalah pelajaran yang bab kedua yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Dinasti ini saya tak bercerita dulu. Dinasti ini adalah kerajaan. Kalau bahasa di Indonesianya adalah kerajaan. Jadi dinasti Umayyah berarti rajanya dulu namanya Umayyah di zaman Umayyah. Jadi kalau kerajaan itu beda dengan demokrasi. Kalau di Indonesia ini adalah sistem demokrasi. Di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Nabi Muhammad juga sistemnya demokrasi, bukan kerajaan. Ya, kalau kerajaan otomatis anaknya Nabi, putranya Nabi itu yang jadi raja. Oke? Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang akan menjadi pemimpin. Contohnya adalah Khulafaur yang kalian pelajari di bab pertama kemarin. Khulafaur Rasyidin itu apa sih? Khalifah itu apa? Khulafaur Rasyidin dari arti bahasa itu apa? Makna bahasa. Ayo, arti bahasanya menurut istilah Khulafaur Rasyidin itu apa? Menurut bahasa apa? Ayo dibuka LKS-nya. Masih ingat? Khulafaur Rasyidin menurut arti bahasa adalah, siapa yang bisa baca? Khulafaur Rasyidin arti bahasa adalah ada? Menurut bahasa di situ ada enggak? Khulafaur Rasyidin menurut bahasa ada enggak? Istilah bahasa. Ayo. Ya, ayo diulang. Orang yang mendapat bagaimana Pak Ali? Kurang lancar juga. Ayo. Orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, diulang. Yang mana tadi? Orang? Nah, yang sana aja menemukan, kamu udah menemukan. Oke. Siapa yang mau mengulang lagi? Ayo, siapa yang mau mengulang? Orang yang ditunjuk sebagai pengganti setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah. Seperti itu ya. Itu adalah pengertiannya Khulafaur Rasyidin. Oke. Nah, pada tahun berapa Umar bin yang pertama adalah siapa? Khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ayo, Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya, sifat orangnya bagaimana di situ? Ada enggak sifat-sifat orang Abu Bakar As-Siddiq? Lemah lembut. Ya. Sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq.
Yang rangkumannya kemarin itu Ayo, sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang mau jawab? Ayo, itu adalah kejayaan pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kejayaannya apa aja? Ayo dibaca. Memerangi orang-orang. Ayo. Terus kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu apa? Membukukan Al-Quran. Sebab Al-Quran wahyu itu turun dulu bukan seperti paket yang sekarang. Paket, enggak. Wahyu itu turun sesuai dengan zamannya, sesuai dengan keadaannya. Otomatis kalau Nabi itu tidak bisa baca tulis, tapi beliaunya langsung hafal. Dapat wahyu langsung hafal, ya kan? Akhirnya yang menulis adalah para sahabat, ditulis di batu, ditulis di kulit unta, ditulis di daun-daun. Otomatis sekarang pada waktu pimpinannya, khalifahnya adalah siapa? Yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq, terus langsung dikodifikasi, dikumpulkan satu persatu, ditulis satu persatu. Sampai zamannya yang terakhir adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ayo sekarang Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ayo sebutkan. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib menuju ke dinasti Umayyah, yaitu perebutan dinasti Umayyah. Pada waktu itu sejarahnya adalah Nabi Muhammad, sahabat Ali itu dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin. Ayo, dibunuh oleh siapa? Tuh, ya. Dibunuh siapa? Waktu terakhir menjabat Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin siapa? Ayo, bin Rafi sih. Nah, pada waktu itu berdirinya perang dinasti Umayyah. Setelah sahabat Ali itu meninggal dunia, akhirnya diganti putranya yang namanya Hasan bin Ali. Ya, itu cucu Nabi Muhammad. Itu namanya Hasan bin Ali. Nah, di dalam pertarungan atau di dalam persaingan politik, Bani Umayyah itu bani atau ada keluarga. Keluarga Umayyah itu adalah pengen menjadi suatu pimpinan. Akhirnya merebut ke siapa? Ke Hasan, ya. Mana yang bab Bani Umayyah, mana? Dinasti Umayyah. Merebut ke Hasan. Nah, setelah ke Hasan, ya, direbut. Oke, perjanjiannya, ya. Ayo, ada 3 perjanjian. Dilihat itu halaman berapa? 43 atau 42. Nah, setelah itu meninggal dunia, akhirnya diganti oleh Hasan. Nah, Hasan itu tidak lama menjabat di dalam pemerintahan. Di dalam kekhalifahannya, pemimpinnya itu tidak lama. Akhirnya direbut dengan cara ada perang Siffin, namanya perang saudara di situ. Wis perang, akhirnya ada suatu perjanjian. Hasan bin Ali, untuk apa sih kita perangan gitu. Dikasihkan jabatan itu, dikasihkan kepemimpinan itu kepada Bani Umayyah. Lah setelah dikasihkan kepada Bani Umayyah, akhirnya timbul atau muncul suatu perjanjian. Ayo, perjanjiannya apa aja itu? Ada 3 perjanjian. Di mana perjanjiannya? Ayo, Muawiyah harus meminjam, ya itu dengan jiwa yang besar, ada suatu perjanjian. Hasan bin Ali menyerahkan suatu kekuasaannya kepada Umayyah. Apa? Dibaca coba.
Terus? Terus? Nah, nanti perjanjian di situ ada 3 perjanjian. Yang terakhir adalah apabila keluarga Muawiyah sudah ada yang meninggal dunia atau putus kerajaannya itu, maka harus diserahkan kepada kaum muslimin lagi untuk membuat musyawarah yang mufakat. Karena di zaman Muawiyah itu membuatnya adalah membuat model kerajaan atau monarki. Dieling-eling atau ditulis di situ. Monarki adalah sistem kerajaan, bukan demokrasi lagi. Monarki ya, kalimat monarki di situ adalah di zaman kerajaan, di zamannya Umayyah monarki. Nah, dari demokrasi menuju ke monarki. Akhirnya kesepakatan para muslimin sebagai rakyatnya tidak dipakai menjadi pendapat yang kuat. Karena apa? Karena dia modelnya model kerajaan. Dari kerajaan kan semua bapaknya meninggal, yang jadi raja semen siapa? Anaknya, kan gitu. Jadi dari turun temurun. Terus umpamanya anaknya sudah jadi raja, terus meninggal anaknya, yang anaknya lagi, kan seperti itu. Masih di dalam kandungan pun kalau kerajaan itu sudah disebut raja. Makanya pada tahun berapa sampai 90 tahun untuk menjabat periode 1 Bani Umayyah itu adalah 90 tahun. Kalau Jokowi, Pak SBY, Presiden Indonesia ini berapa tahun? 3 tahun. Jabatnya berapa tahun? Gak 5 tahun tak presiden itu? Presiden itu berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun atau 5 tahun? Kan Pak Jokowi terakhir kan 2024 ini ya. Nah, otomatis kalau di sini adalah demokrasi. Kalau demokrasi itu berarti pemilu, pemilihan. Di zaman Rasulullah sudah ada demokrasi, sudah pemilihan. Makanya kalau kita belajar SKI ini tujuannya adalah kita pun juga mengetahui Islam pun di zaman dulu sudah menerapkan demokrasi, sudah menerapkan monarki atau kerajaan. Jadi semua kerajaan sudah dia pernah megang kerajaan itu kayak apa, demokrasi itu kayak apa. Berarti Islam tidak ketinggalan zaman. Oke? Nah, seperti itulah. Dari pelajaran ini, apakah ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan? Nah, ayo dibuka lanjut. Ada tugas di situ di halaman 44, ya, ada tugas. Itu tolong dikerjakan sebagai PR kalian itu untuk pembelajaran di rumah. Nah, minggu-minggu depan ini kalian akan menghadapi ujian. Ujian apa? UTS. Makanya kalian harus persiapkan. Ini adalah hanya 3 pertanyaan, tapi di situ jawabannya nanti banyak sekali. Oke, siap untuk mengerjakan? Siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saja pertemuan di siang hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bibarakati wa bilal husna bi hurmati wa amisna bi tariqati wa muhafati min al-bidai. Rabbi fa'na bibarakati wa binal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-bidai. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.